bahas firman dari Galatia 1 ayat 1 sampai 9 yuk. Kalian baca dulu, saya push up dulu. Nah, kalau kita udah baca Galatia 1 ayat 1 sampai 9, maka kita akan lihat dari ayat 1 sampai 5 itu pembukaan yang Paulus kasih salam dari Rasul Paulus kepada ini, kepada ini, kepada itu, dari ini dan sebagainya, masih seperti surat-surat yang lain. Yang istimewa dari kitab Galatia adalah di ayat 6. Setelah itu tanpa basa-basi tiba-tiba Paulus marah. Satu the point aja, marah. Dia bilang gini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Di ayat 6, mengikuti Injil lain. Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil. Jadi Paulus marah karena jemaat Galatia mulai mengikuti Injil lain yang bukan Injil. Paulus bilang, bahaya loh. Bahkan Paulus pakai kata 2 kali, terkutuklah kalau kamu memberitakan Injil lain. Terkutuk, sampai marah begitu. Apa sih yang terjadi? Ternyata di ayat 7 dibilang ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi ada pengajar-pengajar yang datang. Mereka ngajarin bahwa kalau kamu mau selamat, kalau kamu mau diampuni dosanya, caranya adalah percaya Yesus plus kamu harus ikut agama Yahudi. Kamu harus lakukan ini. Kamu harus begini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jangan makan ini, jangan makan itu. Pakai baju ini, nggak boleh pakai baju ini, dan sebagainya. Dan Paulus bilang, hei, itu bukan yang Yesus ajar. Hei, Yesus mati nggak untuk seperti itu. Paulus marah, terkutuk loh. Bahkan Paulus bilang, kalau aku yang ngajar sesuatu yang berbeda dengan Injil yang Yesus kasih, aku pun terkutuk. Kalau kamu dapat penglihatan, malaikat bilang sesuatu Injil lain yang beda sama yang Yesus sudah ajar, terkutuk malaikat itu. Kenapa Paulus bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah? Karena Alkitab di ayat 1, Galatia di ayat 1 bilang ini, dia rasul yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Nanti besok-besok kita akan belajar gimana Galatia juga menceritakan bahwa Paulus diakui sama murid-murid Yesus yang lain sebagai rasul yang ditunjuk oleh Tuhan. Dan selama murid-murid Yesus itu semua masih hidup, mereka yang punya otoritas menentukan mana ajaran yang benar, mana yang enggak. Karena mereka hidup bersama Yesus. Dan akhirnya jadilah Alkitab ini. Kira-kira begitu. Singkatnya begitu ya. Ditulis dalam Alkitab, setelah mereka nggak ada, jadilah suatu hari Alkitab ini. Alkitab ini dikumpulin dari semua tulisan-tulisan yang sudah bisa dibilang disetujui sama murid-murid Yesus. Nah, kayak saya, pendeta, dan juga teman-teman saya yang lain, pendeta-pendeta lain, apapun karunianya, seperti apapun karunianya, nggak punya otoritas yang sama seperti Paulus dan murid-murid Yesus. Saya dan rekan-rekan sejawat saya harus jujur mengakui itu, dan jemaat juga nggak boleh main percaya-percaya saja. Saya dan rekan-rekan pendeta yang lain termasuk jemaat, semua kita harus mengikuti apa yang Yesus sudah ajar yang dituangkan lewat murid-murid Yesus yang jadi Alkitab ini. Kalau mau pelajari sejarah Alkitab bisa nanti di lain waktu ya. Nah, karena otoritas itulah Paulus berani menegur, Paulus berani menyatakan mana gospel yang benar, mana yang enggak. Nah, jadi apa dong gospel itu? Gospel adalah berita bahwa begini loh. Pertama, manusia sudah binasa. Manusia sudah penuh dosa, nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita tuh seperti orang yang sudah tenggelam, udah nggak bisa berenang lagi. Tadinya kita rasa kita bisa berenang. Kita rasa kita bisa berbuat baik untuk selamat. Sampai akhirnya kita nyerah, kecapean, dan kita tenggelam. Waktu tenggelam inilah Tuhan lihat dengan kasih sama kita. Bukan karena kita baik, tapi karena Dia sayang sama kita. Terus Dia memutuskan turun ke dunia mengambil rupa seorang manusia dalam nama Yesus yang kita kenal itu. Ngapain Dia turun ke dunia? Untuk menebus dosa kita semua. Karena kita udah gak bisa nolong diri. Benar gak? Kalau gitu gini khotbah kemarin, maka kita tuh seperti anak bungsu yang bertobatnya pun niatnya gak tulus. Bertobat niatnya gini, supaya hidupnya diberkati, supaya hidupnya lebih baik. Semua demi kepentingan sendiri. Alkitab bilang tidak ada yang benar kita ini. Bahkan tidak ada yang mencari Allah. Benar, kita semua motivasinya udah gak benar lah. Makanya Tuhan datang untuk menebus, membayar semua dosa kita, mati di kayu salib, ganti kita. Kita tuh diganti. Harusnya kita yang dihukum, karena kita nggak sanggup bayar apa-apa, Tuhan yang bayar semuanya.
kita diganti. Sehingga setelah Yesus yang membayar semuanya, semua kemenangan yang kita dapat itu dianugerahkan kepada kita. Sehingga kita yang tadinya nggak ada harapan, sekarang sudah dipulihkan jadi anak Allah, sempurna di hadapan Allah, walaupun masih dalam rupa manusia yang penuh kelemahan. Tapi karya Yesus sudah membuat kita disempurnakan. Itu gospel. Keselamatan menurut gospel itu murni kasih karunia Allah. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, sudah. Murni, semuanya hanya karena Tuhan. Nggak tambah apa-apa lagi. Selain itu, Paulus bilang, itu bukan gospel. Karena itulah Paulus marah. Itu yang kita bisa belajar dari ayat 1-9. Besok kita lanjut lagi ya. God bless you.